Pemirsa, sebuah padepokan kejiwaan di Cirebon, Jawa Barat terus didatangi sejumlah calon anggota legislatif dan tim sukses setelah gagal mendulang suara dalam pemilu legislatif 9 April kemarin. Para caleg dari sejumlah partai memilih berada di padepokan kejiwaan untuk menjalani terapi mental. Perolehan suara pileg yang masih jauh dari harapan membuat mereka cemas. Para caleg ini mengaku merasa depresi menghadapi tagihan hutang dana kampanye dan umumnya mereka telah menghabiskan dana lebih dari 300 juta rupiah. Pasca pemilu 9 April lalu, padepokan kejiwaan ini banyak menampung caleg dan tim sukses yang mengalami tekanan batin. Mereka kini sedang menjalani terapi mental untuk memulihkan kepercayaan diri dan menerima resiko kalah ataupun menang. Nah, dokter, ini salah satu contoh kan. Jadi ternyata belum selesai nih hasilnya, hasil pastinya. Mereka sudah mulai sangat cemas, akhirnya ke padepokan untuk menenangkan diri. Nah, ini padepokan juga bisa menjadi salah satu alternatif ya, selain rumah sakit jiwa begitu, Bu? Ya, bagaimanapun para pengobat tradisional itu adalah lini terdepan dalam pengobatan kami, walaupun bukan secara medis ya, tapi paling tidak deteksi dininya kan banyak dari situ ya, kalau di masyarakat kita, kultur kita masih menerima itu. Kalau balik ke yang tadi, kan tidak semua orang harus dirawat, tidak semua pasien juga harus dirawat inap gitu. Jadi mungkin tidak dibayangkan bahwa rumah sakit akan membludak seperti itu, walaupun kemungkinan itu ada. Cuman lebih banyak sampai sekarang yang memang masih rawat jalan. Itu mungkin memang dari sananya gitu sudah ada stresnya. Ciri-ciri melihat caleg yang akan mengarah ke kekecewaan tingkat tinggi itu ada tidak, Bu? Apakah mereka mulai cemas atau mulai garuk-garuk kepala mungkin, bagaimana secara medis? Karena yang pasti yang pertama mungkin mulai ada keluarganya bisa aware kan mungkin keluarganya atau teman-temannya gitu ya. Mungkin yang pertama ada perubahan perilaku, misalnya yang kecil aja perubahan jam tidur, misalnya jam tidurnya dia pola tidurnya biasanya 8 jam jadi mungkin nggak bisa tidur. Terus mulai dari mungkin nggak bisa fokus lagi di pekerjaan, kemudian makannya juga mulai males gitu ya. Pertama mungkin dilihatnya perubahan perilaku di situ sih. Kalau Mas Ivan sendiri merasanya bagaimana? Siap ya? Secara mental tidak perlu mungkin masuk padepokan begitu? Bagaimana Mas Ivan? Ya, kalau saya sih memang sudah mempersiapkan dari awal ya. Dan apa juga, yang Mas lakukan untuk mempersiapkan? Saya pertama tujuan itu ya. Dan saya juga meyakinkan apabila saya tidak terpilih, kalaupun teman-teman saya terpilih, saya akan mendukung dari belakang gitu. Baik. Jadi yang penting tujuan saya bukan saya ke sana mencari sesuatu, misalnya tadi uang dan sebagainya gitu kan, atau mengembalikan uang yang sudah saya keluarkan seperti itu, tidak. Jadi saya memang ada tujuan di situ, ya tentunya bisa aspirasi masyarakat, dan misalnya saya tidak, ya salah satunya adalah aspirasi saya juga bisa di tapi nggak sayang tuh Mas, setelah mengeluarkan waktu banyak, mengeluarkan uang banyak, terus akhirnya gagal? Itu adalah konsekuensi politik dan konsekuensi logis dalam hal ketika kita mau maju sebagai caleg. Jadi itu harus jadi satu modal awal ketika siapapun yang ingin maju, dia harus siap gitu. Dan juga harus rasional. Kalau memang secara finansial dia merasa belum cukup untuk itu, jangan maju. Lebih baik jangan. Betul. Gitu. Karena harganya mahal yang harus dibayar kalau misalnya mereka sampai stres dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita ke Bu Dokter. Bu Dokter, ini kesiapan rumah sakit secara medis itu bagaimana untuk mengantisipasi? Karena ini kan per periode ya, massal gitu. Setiap 5 tahun sekali ada gejala seperti ini. Bagaimana kesiapan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk pemilu tahun 2014 ini? Kalau yang saya sudah tanya ke beberapa teman-teman yang memang bekerja di rumah sakit jiwa sih, pada dasarnya sih siap-siap saja. Itu kan seperti tidak dibedakan gitu antara ini pasien yang karena dia gagal pemilihan atau dia pasien pada umumnya. Jadi memang semua siap sih. Tapi tidak disiapkan secara khusus begitu, Bu? Karena kan bukan masalah alasan kenapa mereka menderita depresi, tapi jumlahnya bertambahnya agak signifikan gitu. Apakah disiapkan secara khusus? Untuk beberapa rumah sakit jiwa sih tidak. Maksudnya saya bertanya pada teman-teman saya yang di rumah sakit jiwa ya, baik di pusat maupun di daerah sih memang tidak secara khusus ya. Tapi memang ya seperti pasien biasa lah, seperti pasien pada umumnya sih seperti itu. Karena kemarin saya sempat baca ada di rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat Bengkulu itu sampai menyiapkan 200 tempat tidur. Memang bukan kamar tapi tempat tidur. Begitu berarti mungkin ada kesiapan sendiri untuk masing-masing rumah sakit. Untuk masing-masing ya, untuk berbeda. Kita tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Jurnal Siang akan kembali setelah jeda berikut ini.